Arya punya pandangan berbeda terhadap kasus ini, Bang. Mungkin bisa dijelaskan, Bang? Ya, begini. Sebelum saya masuk ke dalam bagian pokok perkaranya, saya ingin menyampaikan begini. Dengan segala rasa hormat saya kepada rekan-rekan sejawat saya, kalau kita diminta opini kita sebagai seorang lawyer, tentu kita jangan beralih fungsi seolah-olah kita menjadi jaksa, lalu menyampaikan kepada masyarakat jika A terlibat, jika B terlibat, jika C terlibat, tetapkan tersangka. Kita ini seorang lawyer, kita harus melihat apakah sudah tepat pasal yang diterapkan dalam suatu dugaan tindak pidana. Nah, pengantar saya sebelum saya memasuki kepada pokok perkaranya atau pokok masalahnya, sekali lagi, saya ingin menghimbau kepada rekan-rekan saya, ayolah, kita sebagai seorang lawyer, kita imbangi institusi penegak hukum yang lain. Jika ada kekeliruan, jika ada penerapan hukum yang dirasa tidak tepat atau kurang tepat, ayolah kita memberikan opini supaya hukum itu ditegakkan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai undang-undang yang seharusnya tidak digunakan justru malah diterapkan. Begitu loh. Sekali lagi ada asas hukum lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus harus mengesampingkan hukum yang umum. Nah, dalam perkara yang sekarang ini sedang viral terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi 271 triliun, saya punya pandangan yang berbeda. Bagi saya, tersangka tidak bisa dikenakan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 itu jelas sekali disampaikan bahwa bukan potensial loss, bukan potensi kerugian, tapi harus actual loss atau kerugian yang real, kerugian yang nyata. Nah, dalam kasus 271 triliun itu kan itu masih potensi. Artinya belum ditetapkan kerugian negaranya ada atau tidak. Karena sekali lagi itu masih potensi. Dan sekali lagi angka 271 triliun itu muncul, itu berdasarkan perhitungan kerusakan lingkungan. Begitu loh. Jadi saya bacakan ya sedikit mengenai dasarnya dari 270 triliun itu ya sebentar, supaya kita ini tidak memandang sebuah perkara itu tidak asal begitu loh. Nah, ini dasarnya adalah kerugian dalam kawasan hutan, kerugian lingkungan atau ekologi 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun, biaya pemulihan lingkungan 5,26 triliun. Lalu kemudian ada kerugian luar kawasan hutan, kerugian lingkungan atau ekologi 25,8 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 15,2 triliun. Artinya di sini itu semuanya penghitungan terkait dengan kerusakan alam, kerusakan ekologi, perbaikan alamnya, begitu. Bukan kerugian yang terkait langsung merugikan keuangan negara. Belum ada penghitungan realnya. Nah, kalau kita mengacu kepada dugaan tindak pidana yang diterapkan, bagi saya berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legis generalis, maka yang tepat diterapkan adalah undang-undang tentang tindak pidana dugaan tindak pidana lingkungan hidup, dan itu sudah sering diterapkan. Saya kasih contoh di dalam satu putusan di sebuah pengadilan, di pengadilan negeri Koba Kabupaten Bangka, itu sudah diterapkan mengenai pelaku tambang ilegal. Kenanya adalah undang-undang dugaan tindak pidana lingkungan hidup, bukan undang-undang tindak pidana korupsi. Karena sekali lagi tidak ada lembaga yang berhak menghitung kerugian negara selain daripada BPK begitu loh. Nah, ini kan belum ada perhitungan, dan yang sudah disampaikan ke publik 271 triliun itu adalah potensi kerugian terkait dengan rusaknya alam. Iya kan? Kalau terkait dengan kerusakan alam tentu yang paling cocok adalah diterapkan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup begitu loh. Jadi supaya jangan sampai nanti ada seorang pencuri, ini saya kasih analogi, seorang pencuri mencuri rel kereta, ya kan, mencuri rel kereta karena kereta itu merupakan BUMN, ya, perusahaan kereta api itu adalah BUMN, lalu kemudian karena kereta api itu tidak bisa lewat dan tidak ada pemasukan negara, dikenakan tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya yang harus diterapkan adalah pencuriannya. Tapi kan Begitu loh, Bang, yang dicuri katakanlah. Hah? Kalau keretanya nggak bisa jalan terkait dengan itu, dihitung sebagai kerugian, ya kurang tepat. Gitu loh. Ada pasal yang khusus mengatur. Sebagai contoh tadi,
Kalau kita mengacu pada kasus yang sedang viral, ya tentu saja dugaan tindak pidana lingkungan hidup itu jauh lebih tepat diterapkan begitu. Tapi kan Bang, apa yang dilakukan Harvey Muiz ini itu um, kenapa dibilang korupsi? Karena dia sebagai tangan panjang dari PT smelter-smelter PT Timah ini, Bang. Emang sih itu dampaknya 271 triliun itu dampaknya kerugian. Tapi yang dilakukan itu kenapa dikonsider sebagai korupsi, ya itu yang tadi saya bilang, Bang, sebagai tangan panjangnya. Atau menurut Abang korupsi itu seperti apa sih, Bang? Duh, sekali lagi, yang dikenakan kan dugaan pasalnya adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat dikenakan pasal 2 dan pasal 3 itu tidak lagi potensial loss. Bukan potensi kerugian negara. Tetapi kerugian negara harus dihitung secara real. Secara pasti kerugian negara itu berapa. Apalagi ini terkait dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Alangkah lebih tepat kalau dugaan tindak pidana yang diterapkan adalah dugaan tindak pidana terkait dengan kerusakan lingkungan atau lingkungan hidup tersebut. Begitu loh. Jadi kalau ditanya tindak pidana korupsi itu apa, adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara secara real, bukan potensi kerugian keuangan negara. Jadi tidak lagi, yang perlu kita highlight adalah bukan lagi potensi, melainkan harus kerugian real. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 2, pasal 3 tidak lagi bisa diterapkan terkait dengan potential loss, tetapi harus actual loss, harus kerugian yang real. Nah, sekarang kan belum ada lembaga resmi yang menyampaikan apa sih kerugian negara secara real, tetapi kan yang sekarang ini adalah potensi kerugian negaranya. Dan itu pun yang disampaikan oleh seorang ahli dari Bogor, kan begitu. Iya. Kalau nggak salah itu ahli perhutanan atau ahli perhutanan mungkin. Nah, itu kan yang menyampaikan adalah kerugian terkait dengan lingkungan hidupnya. Artinya di sini yang lebih kental adalah dugaan tindak pidana kerusakan lingkungannya. Akibatnya kan kerusakan lingkungan. Begitu loh. Tapi Jadi itu pendapat saya. lembaga-lembaga auditor pemerintah kayak BPKP juga sekarang masih masih proses auditing, Bang. Nah, justru itu. Kalau seseorang sudah ditetapkan tersangka sedangkan masih proses, ya terlalu prematur dong. Iya kan? Tentu saja kalau memang masih dalam proses penghitungan, ya nanti kita tunggu. Betul nggak ada kerugian negara secara real? Atau justru kasus ini lebih kental dalam dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup, pengerusakan lingkungan hidup, begitu loh. Jadi jangan kita ini mendahului sebuah proses hukum tanpa ada dasar yang sudah tepat secara hukum, begitu loh. Kerugian negara tidak bisa dihitung oleh seorang ahli kehutanan. Kerugian negara bisa dihitung dari BPK atau BPKP, kan begitu. Nah, kalau tadi ditanyakan, ini kan masih ada proses penghitungan. Kalau memang masih proses penghitungan untuk menentukan kerugian negara secara real, maka secara prematur belum bisa dong ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita tunggu hasil audit dari BPKP tersebut. Tetapi sekali lagi, pandangan saya ini adalah dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Itu jauh lebih kental ke arah sana. Sambil kita tunggu ya nanti proses penghitungan kerugian negara secara real. Kalau Artinya selama masih belum ada penghitungan negara secara real, jangan dulu seolah-olah sudah masyarakat ini kan menangkapnya adalah kerugian negara sekarang sudah 271 triliun. Bahkan sudah muncul tuh penghitungan-penghitungan dari para netizen bahwa 271 triliun itu untuk gaji seorang pemain sepak bola seperti Cristiano Ronaldo bisa 83 tahun. Seolah-olah kerugian negara sudah 271 triliun. Padahal kan sekali lagi belum ada kerugian negara secara real yang sudah ditetapkan. Semua masih potensial loss. Dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, segala sesuatu yang berkaitan dengan potensial loss itu belum bisa diterapkan dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena pasal 2 dan pasal 3 harus sudah ada perhitungan real kerugian negaranya. Begitu. kalau untuk pasal tipikor sama pasal kerusakan lingkungan hidup itu lebih berat mana, Bang? Ya, tentu kalau kita ditanya seperti itu, ya tentu lebih berat dari dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi kan ini bukan masalah mana lebih berat atau mana lebih ringan. Hukum itu harus diterapkan
sesuai dengan dugaan tindak pidananya untuk mencapai keadilan. Karena kan sekali lagi hukum itu untuk menguji sebuah dugaan tindak pidana. Hukum pidana itu kan menguji untuk dugaan tindak pidana. Maka pasal yang paling tepat, undang-undang yang paling tepatlah yang harus diterapkan, begitu loh. Jadi bukan masalah mana yang harus lebih berat, mana yang lebih ringan, tetapi mana yang lebih khusus mengatur atau mana yang lebih tepat untuk diterapkan dalam sebuah dugaan tindak pidana, begitu loh. Jadi nggak bisa kita itu menerapkan sebuah pasal dalam dugaan tindak pidana itu sembarangan, begitu loh, begitu. Oke, Bang. Dan sekali lagi begini, perbedaan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 2 dan pasal 3 itu adalah delik formil, ya. Jadi pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu adalah delik formil. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pasal 2 dan pasal 3 itu adalah delik material. Maka akibatnya harus sudah terjadi, yaitu kerugian negaranya sudah harus terjadi, bukan dalam proses penghitungan atau katakanlah ini lebih tepat dugaan tindak pidana lingkungan hidup lalu diterapkan tindak pidana korupsi. Sekali lagi, kalau kita mengacu kepada berita-berita ini masih potensial loss, maka belum bisa kita mengatakan bahwa terjadi kerugian negara 271 triliun. Mari kita tunggu institusi yang berwenang untuk menetapkan itu. Tetapi di samping itu semua, kalau memang yang dihitung adalah kerugian terkait dengan pembiayaan pembenahan lingkungannya, ekologi, berkaitan dengan alam, tentu itu adalah dugaan tindak pidana pengerusakan lingkungan. Begitu. Supaya ini kita nggak rancu. Sekali lagi, seorang advokat harus mengimbangi institusi penegak hukum yang lain jika terjadi dugaan-dugaan, mungkin penerapan pasal yang keliru. Kita sebagai seorang advokat punya panggilan untuk melakukan pembelaan, punya panggilan untuk gerbang terakhir untuk menjaga undang-undang. Bagi saya, kita secara moral punya kewajiban untuk mendudukkan hukum sesuai dengan porsinya. Begitu. Jadi di sini menurut kan kalau yang seperti kita ketahui kan dia Harvey ini cuma tangan panjang ya daripada dari smelter-smelter yang untuk pembangunan di Bangka sana, Bang. Berarti tersangka utamanya kalau bisa dibilang itu perusahaan-perusahaan besar itu ya, Bang ya? Ya, sekali lagi kita belum bisa mengatakan begitu. Proses hukum kan masih berjalan. Tapi kan kalau kita melihat dari dasar-dasar yang ada di berita, ini kan salah satunya adalah ada dugaan tambang ilegal yang merusak lingkungan hidup dan lain-lain itu. Nah, kita kalau melihat dari penerapan pasal itu kan pasal 2, pasal 3 memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, harus ada kerugian negara di sana. Ada unsur kerugian negara yang secara real. Nah, sampai sekarang kan belum, begitu loh. Masih dikatakan potensial. Kalau potensial belum bisa diterapkan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ditanya siapa harusnya tersangka, ini kan masih bergulir, ya kan? Biar kita serahkan kepada institusi penegak hukum. Dalam hal ini adalah dari kejaksaan. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah karena ini masih potensial loss, masih potensi kerugian keuangan negara, maka pasal 2 dan pasal 3 belum bisa diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diduga ya dilakukan oleh HM, begitu. Oke. Itu aja. Jadi konsen saya adalah di situ supaya hukum ini bisa diterapkan sesuai dengan fungsinya. Jangan gini loh. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Supaya jangan sampai masyarakat ini juga harus paham bahwa kalau itu terjadi kepada kita, mungkin kepada keluarga kita, kepada anak atau orang tua, ya tentu kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud Undang-Undang Tipikor, apa sih yang harusnya dilakukan, bagaimana sih seharusnya hukum itu. Nah, dalam hal ini saya punya kewajiban moral, sesuai dengan background saya, bidang hukum saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang advokat, saya memandang kasus ini belum bisa diterapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Lebih tepat dikenakan dugaan tindak pidana terkait dengan lingkungan hidup. Begitu. Oke, siap, Bang. Thank you, Bang, penjelasannya, Bang. Ya, oke, thank you ya. Semoga bisa menjadi pencerahan juga bagi masyarakat. Dan sekali lagi, dengan rasa hormat kepada rekan-rekan sejawat saya, kalau kita sebagai seorang advokat, marilah kita mengimbangi institusi penegak hukum yang lain. Jangan kita seolah-olah kadang menjadi jaksa, kadang seolah-olah kita menjadi polisi. Mereka adalah institusi sendiri. Kita adalah seorang lawyer, advokat, begitu loh. Jadi kita harus berbicara berdasarkan panggilan kita sebagai seorang advokat, begitu. Itu aja. Siap. Oke, Bang.